dan kemudian bagaimana cara kita bekerja, baru ya yang akan berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat. Pelanggan di sini bisa jadi, kalau kita di pendidikan, bisa murid, bisa orang tua, kemudian bisa masyarakat sekitar, sekolah sekitar, dan selanjutnya. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Tujuan dari budaya kerja itu, tujuannya adalah merubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ini. Kemudian, setelah kita tahu tujuan budaya kerja tadi, karena harus merubah sikap dan perilaku, memangnya itu tidak mudah ataupun sangat memerlukan sebuah proses begitu ya. Maka di situ sehingga tujuan budaya kerja itu nanti bisa tercapai. Nah, sebelum kita mempunyai tujuan itu ataupun kita tahu tujuannya, maka di sini kita juga tahu manfaatnya. Manfaat dari budaya kerja adalah manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas kerja kita dengan kualitas yang lebih baik. Membuka seluruh jaringan komunikasi, mungkin termasuk ini juga ya, jaringan komunikasi via internet itu. Ini kita tidak ataupun belum pernah jarang ketemu, tiba-tiba kita berapa ratus ya ini kita bisa bertemu. Kemudian menumbuhkan keterbukaan, kebersamaan, dan bekerjasama dengan sesama karyawan. Kemudian selanjutnya, menumbuhkan rasa nyaman dan kepuasan dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya, mempercepat, menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar atau eksternal, misalnya tuntutan pelanggan, itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, komunikasi yang sangat pesat ini ya. Jadi coba, manfaatnya memang sangat luar biasa ya ketika budaya kerja kita bangun dengan sebaik-baiknya. Apalagi budaya kerja yang saat ini kita secara online dengan IT kita harus menguasai, nampaknya cakrawala pandang kita juga semakin luas dibandingkan ketika kita belum memerankan teknologi informasi sebagai komunikasi yang pesat. Nah, kemudian apalagi menduduki jabatan kepengurusan. Nah, ini pun mungkin akan berlaku kepada Bapak Ibu yang bukan ASN, tentu saja aturannya tidak akan seperti itu. Selanjutnya, bahwa kita ketahui negara kita, bangsa Indonesia,
itu punya visi dan misi. Di sini Bapak Ibu biar tahu apa sih sebenarnya visi negara kita. Visi negara kita adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah mengenal ini ya. Jadi Indonesia berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berdasarkan gotong royong. Ini nampaknya sudah lama ya, visi ini Bapak Ibu mungkin dengar. Atau mungkin belum tahu. Nah, untuk itu pada malam hari ini Bapak Ibu akan membuka cakrawala bagaimana visi negara kita. Kemudian misi negara kita ini yang pertama itu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, misi yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan negara hukum. Masyarakat maju, Indonesia majunya sejak kapan? Nah ini, insya Allah ya, Indonesia semakin maju. Kemudian mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Memang ada nyanyian yang berdengung sejak zaman dulu. Nenek moyangku, gitu kan, seorang pelaut, gitu ya. Nah ini sudah memang luar biasa karena keadaan Indonesia itu berada di alam alam dikepung oleh alam laut begitu. Kemudian nomor 4 ini mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi. Jadi kualitas Indonesia itu memang harus punya kualitas tinggi dan berkemajuan dan juga berbasis dengan kepentingan nasional. Jadi mari kita bisa mengembangkan diri, kreasi menjadi seorang Indonesia yang utuh gitu ya. Nah kemudian misi selanjutnya ini mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi. Ya. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kreativitas, berlomba-lomba dalam partisipasi yang lebih tinggi. Itu kita punya daya saing tinggi begitu ya. Nah kemudian mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim tadi yang mandiri, maju, kuat, kemudian berbasiskan kepentingan nasional tadi itu ya. Jadi dua itu seperti pernah ditayangkan oleh atau dicanangkan oleh Bapak Presiden kita dengan nawacita itu ya, ada 9. Kemudian mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya. Kalau kita berbicara masalah budaya ini ada rebutan budaya. Bahkan budaya kita itu diminta atau diakui oleh orang asing. Nah inilah, kita benar-benar kita harus berkepribadian dalam budaya. Karena budaya di Indonesia itu rangka banyak. Atau dalam rangka berbagai macam ragam budaya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa misi banyak sekali ya misi negara kita itu menjadikan atau mewujudkan kemandirian ekonomi. Kemudian juga meningkatkan produktivitas rakyat. Ini kita dengan berbagai macam tradisional gitu ya. Kemudian mandiri ekonomi, ini juga dari tradisional. Kemudian ekonomi domestik kan ini kan. Kemudian melakukan revolusi karakter. Karakter di ini dan berdasarkan pada nilai-nilai agama. Kemudian selanjutnya memperteguh kebinekaan karena kita berada di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tahu dulu tentang revolusi mental yang karena tadi di awal dengan revolusi mental. Biar Bapak Ibu tahu. Revolusi mental itu adalah sebuah perubahan cara berpikir dalam waktu yang singkat untuk merespon dan bertindak.
Ini sebenarnya berawal dari ketika Presiden Republik yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dalam pidato kenegaraan